Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lama lagi kita akan melakukan sebuah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu yang bagi kita namanya ibadah kurban. Kurban asal muasalnya itu adalah bahasa Arab. Qarraba yuqarribu atau qaraba yaqurbu. Qarraba yuqarribu taqriban. Ya, yaitu mendekatkan. Itu makna dari qarraba. Tidak sejalan dengan makna yang kita pahami bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kurban itu adalah hewan yang disembelih, hewan kurban. Dalam bahasa Arab, namanya kurban itu adalah udhiyah dalam istilahnya Arab. Udhiyah adalah ma yudhbahu min bahimatil an'am ayyam Eid al-Adha bisabab al-Eid taqarruban ila Allah azza wa jalla. Udhiyah atau kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Apa sebabnya atau faktor sebabnya adalah datangnya Id. Untuk apa gunanya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita karena berhubung dengan ibadah yang akan kita lakukan, maka sangat diperlukan kita berilmu sebelum kita beramal. Agar amalan kita sesuai dengan apa yang dituntun oleh agama kita, atau istilah lain sesuai dengan SOP-nya. Bagaimana cara prosedur ibadah itu. Apapun ibadah yang kita lakukan, agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bukan suka, bukan penuh hati, tidak. Tapi yang ikhlas itu kita beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, tidak. Tapi betul-betul kita menjalankan ibadah karena Allah. Ikhlas, dia dari bahasa Arab juga tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesianya berbeda. Ikhlas dalam bahasa Indonesia maknanya adalah dengan penuh hati, dengan senang. Terkadang kita bersedekah misalkan
kita mengatakan saya terpaksa membantu si fulan. Ikhlas atau tidak ikhlas? Ya, kasihan saya melihat dia. Ya, akhirnya ya terpaksa saya bantu dia. Ikhlas nggak tuh? Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ikhlas karena terpaksa. Tapi dalam bahasa Arab ikhlas. Karena dia membantunya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kasihan kepada orang ini. Agama kita mendorong kita untuk membantu orang yang lemah. Sehingga dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, sedekah yang terbaik itu adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina. Sedekah yang terbaik kata Nabi, engkau dalam bersedekah, anta saddaqa, engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat-sehatnya, dalam keadaan syahih, sedang-sedang rakusnya dengan harta. Kalau rakus dengan harta suka memberi enggak? Enggak. Sedang berencana kaya, berangan-angan kaya, dan takut miskin. Kira-kira sedekah pada saat itu lancar keluarnya atau susah? Susah. Di situ kita mengalahkan hawa nafsu kita untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang sedekah yang terbaik. Tapi ada orang yang malam lah misalkan. Kita terbangun malam. Terbangun malam jam 1, jam 2, jam 3. Lalu kita terjadi sirah, terjadi pergulatan. Bangun enggak, bangun enggak, bangun enggak. Mau sholat enggak, mau sholat enggak. Akhirnya kita mengalahkan hawa nafsu kita. Ya udah saya sholat. Terkadang agak sedikit malas-malasnya, tapi sudah dia lakukan itu. Ya, dia paksakan dirinya untuk sholat. Sholat 2 rakaat kemudian dia tidur. Ada satu orang yang lain dengan mudah dia bangun. Malahan dia lihat waktu, wih bangun udah jam 2. Ya, bangun dia cepat. Wudhu dia. Sholat dia, habis sholat dia merubah status dia, foto dirinya, tek, enaknya bermunajat kepada Rabb. Kira-kira mana yang ikhlas? Yang pertama atau yang kedua? Terpaksa nih. Ya, itu yang ikhlas. Yaitu dia beribadah hanya untuk Allah. Untuk mengalahkan halangan rintangan hawa nafsunya, dia paksakan dirinya. Mujahadah. Yang kedua, dia memang senang hati. Dalam bahasa Indonesianya, ikhlas dia. Dengan senang hati dia bangun. Tapi ternyata dia beribadah untuk supaya bisa dilihat oleh orang. Nah ini perbedaan antara ikhlas ya. Ikhlas bahasa Arab, ikhlas dengan bahasa Indonesia. Maka ibadah kita harus ikhlas murni untuk Allah. Jadi kalau seandainya kita lihat ada bensin 100% murni, berarti itu namanya bensin ikhlas. Gak campur-campur. Tapi kalau sudah ada campur berarti bensinnya apa? Bensin syirik. Ada satu lagi yang lain bercampur. Ya. Baik. Yang kedua, ibadah kita harus sesuai dengan SOP-nya Rasulullah. Gimana sih SOP-nya berkorban? Bagaimana SOP-nya kita menyembelih? Ya.
Kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa keseharian kita. Coba kalau seandainya kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kita sudah ditentukan laporan seperti ini SOP-nya. Lalu kita buat berbeda dengan SOP itu. Diterima atau tidak diterima oleh atasan? Nggak akan diterima. Walaupun kita mengatakan saya sudah membaca buku, saya melihat laporan yang terbaik itu seperti ini. Ternyata tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan itu. Pasti dicoret. Bikin lagi seperti ini. Begitu juga dengan ibadah kita. Ibadah kita harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Itulah yang dinamakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Mutaba'ah. Mengikuti sunnah Nabi. Sesuai dengan tuntunan Nabi dalam kita beribadah. Nah, dalam rangka ini kita harus berilmu. Kita berilmu dengan ibadah kurban. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya kurban itu maknanya adalah hewan binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha disebabkan datangnya Id. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada 4 jenis kurban, ada 4 jenis sembelihan, atau bisa juga 5 jenis sembelihan. Ya, apalagi pada bulan-bulan sekarang. Ya, ini bulan Dzulhijjah. Yang pertama kurban. Tadi ya, udhiyah. Sebabnya apa? Sebabnya datangnya hari Id. Maka kalau sembelihan di luar dari hari Id itu tidak kurban, tidak udhiyah lagi namanya. Tidak kurban lagi. Waktunya mulai setelah sholat Id sampai sebelum tenggelam matahari pada hari 13. Dagingnya sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Ya. Taib. Yang kedua ada namanya hadyu. Yang namakan juga oleh orang dam tamattu dan qiran oleh jamaah haji. Sebabnya karena melakukan tamattu atau qiran. Waktu penyembelihan bukan tanggal 2, tanggal 3 sebelum haji. Tapi waktunya sama dengan waktu kurban. 10, 11, 12, 13 sebelum tenggelam matahari. Tempat sembelihannya di tanah haram. Kalau kurban tadi boleh di mana saja. Tempat penyembelihannya hanya di tanah haram. Ya, dagingnya bisa dimakan kemudian dibagikan. Yang ketiga, damul jaza. Dam karena pelanggaran. Sebabnya terjadinya pelanggaran yang dilakukan. Ada wajib haji dan umrah yang ditinggalkan. Ini penyebabnya. Waktunya setelah terjadinya pelanggaran. Ya. Tempatnya di tanah haram. Kegunaan dagingnya atau pergunaan dagingnya dibagikan seluruhnya untuk fakir miskin haram. Ya, tidak boleh kita makan. Karena ini adalah tembusan. Sudah ada 3 tadi ya. Yang keempat akikah. Ya, daging akikah atau hewan akikah. Sebab karena anak lahir. Waktunya
hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Setelah itu bebas. Tempat penyembelihan di mana anak itu lahir. Ya. Atau di mana anak itu keluarga itu domisili. Kemudian dagingnya dimakan dan dibagi-bagi. Ada lagi hewan apa namanya tapi tidak dinamakan. Sembelihan untuk walimatul urs. Misalkan. Sebabnya adalah karena adanya walimah. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Rayakanlah walaupun dengan seekor kambing. Baik. Kurban, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Surat apa ini? Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikanmu nikmat yang begitu banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa solat dan menyembelih itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat ini sangat banyak. Ya. Nikmat sangat banyak. Tidak bisa kita hitung sama sekali. Korban yang kita kerjakan ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan belum ada nilainya sedikit pun. Kita coba mengkaji-kaji nikmat lah. Ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, solatlah. Karena solat adalah ibadah yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kurban. Kurban adalah ibadah yang terbaik. Karena di dalam kurban itu kita berkorban dengan harta yang mana harta itu sangat dicintai oleh jiwa. Kita berkorban sekarang ini juga kadang-kadang kita hitung-hitungan. Kita ambil salah satu di antara bentuk nikmat Allah. Bernafas, menghirup oksigen. Ya. Berapa kira-kira biaya kalau seandainya oksigen itu dibeli? Orang mengatakan bahwasanya kita membutuhkan setiap hari itu oksigen adalah 550 liter setiap hari. Berapakah 1 liter oksigen? 1 liter oksigen itu ada yang mengatakan, saya coba cari, harganya 25.000. Berarti 1 hari untuk oksigen saja kita kalau dihitung dengan uang, kita membutuhkan 13.750.
Satu tahunnya, ya, satu tahunnya kurang lebih satu bulannya itu kurang lebih di angka 400-an atau berapa kemarin ya kita hitung. Iya. Satu bulannya 412.500. 412 juta 500. Satu tahunnya 4M 950 juta. Itu oksigen yang kita hirup gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berkorban dengan seekor sapi, ya, bukan 1/7 sapi, satu ekor sapi dengan nilai misalkan 30 juta, itu nilai korban yang kita berikan sekali setahun itu 0,006%. Itu baru nikmat oksigen yang kita hirup, belum lagi nikmat yang lain. Kita hidup di dunia ini, apapun keadaan kita, sehat atau sakit, itu adalah nikmat. Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak sekali manusia yang tertipu dengan dua nikmat itu. Ya. Yaitu as-sihat wal faragh. Yaitu kesehatan dan waktu lapang. Baik. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Nabi SAW juga berkorban. Beliau berkorban ya, dan beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Anas Malik dia mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing yang belang, yang bertanduk. Beliau sembelih dengan tangan beliau langsung. Beliau letakkan kaki beliau di sisi perutnya. Kemudian Abdullah bin Umar dia mengatakan, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 10 sinin yudhahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, berdomisili di Madinah 10 tahun, beliau berkorban. Jadi setiap tahunnya beliau berkorban. Maka ini menunjukkan bahwa berkorban itu adalah disyariatkan. Dan berkorban juga katakan Nabi SAW merupakan sunnatul muslimin. Itulah sunnah kebiasaan kaum muslimin. Ya, maka ulama telah sepakat berdasarkan Al-Quran dan sunnah mengatakan bahwa berkorban itu adalah disyariatkan. Baik. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, mana yang lebih baik? Saya berkorban dengan hewan atau saya bersedekah dengan nilai uangnya? Contoh misalkan, dia lihat tetangganya ada yang butuh dana. Lalu dia berpikir mana yang lebih baik?
uang yang diberikan atau hewan yang disembelih. Ulama mengatakan bahwa menyembelih kurban pada Idul Adha ini lebih afdal daripada bersedekah dengan uangnya. Kenapa? Karena yang pertama, menyembelih itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berkorban itulah yang telah dilakukan oleh Nabi dan para kaum muslimin bersama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, menyembelih itu merupakan syiar dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang berpikir untuk pindah sedekah, dia bilang kita sudah makan daging, kita sudah banyak makan daging, setiap hari kita makan daging, sudah kita bersedekah aja, maka akan hilanglah syiar sembelihan ini. Satu RT misalkan, karena sudah sejahtera, lalu dia berpikir lebih baik uang korban kita ini kita berikan ke Palestina misalkan. Ya, karena mereka lebih membutuhkan dana, atau ke tempat-tempat bencana karena mereka membutuhkan uang. Lalu dia bersedekah, dari tahun ini dia tidak tidak berkorban, tapi nilai uangnya itu dia kirimkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hilangnya penyembelihan di RT itu. Yang tadinya biasanya dilakukan syiar penyembelihan, yang pada tahun itu tidak ada lagi. Ya. Nah, tentu akan hilang syiar ini. Kalau seandainya sedekah dengan nilai kurban itu lebih afdal daripada menyembelih, tentu Nabi SAW telah memberitahukan umatnya, baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan penjelasan yang terbaik untuk umatnya. Kalau ada yang baik, pastilah Nabi SAW menyampaikan. Malah kalau seandainya sedekah itu sama nilainya dengan korban, tentu Nabi juga telah menjelaskan. Kenapa? Karena bersedekah jauh lebih simpel, lebih ringan ketimbang dari berkorban. Kalau korban kita harus menyembelih, kita harus membagikan, kita harus begini begitu. Ya, kalau uang sudah kita kasih aja. Ya. Dan Nabi SAW tidak akan pernah menjelaskan sesuatu yang lebih mudah untuk umatnya, ya, walaupun nilainya sama dengan yang berat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi diberikan dua pilihan kecuali yang beliau pilih yang lebih mudah. Kalau ini yang terbaik dan ini yang lebih mudah, tentu Nabi sudah sampaikan. Taib. Sungguh pada zaman Nabi pernah terjadi paceklik, ya, kelaparan, kebutuhan uang pada saat itu. Pada zaman Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalathatin fi baitihi syai'. Siapa di antaramu yang berkorban, maka jangan tinggalkan atau jangan sisakan lagi ada daging setelah 3 hari. Maksudnya apa? Pada saat itu dibagikan semuanya karena kebutuhan. Falamma kana al-amul muqbil, ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fi 'amil madhi. Ya Rasulullah, apakah kita akan lakukan seperti apa yang kita lakukan tahun kemarin?
apa? Membagikan daging semuanya dan tidak boleh disimpan. Ya, tidak boleh ada lagi tersisa setelah 3 hari dari berkorban ini, tidak ada lagi yang tersisa. Itu tahun kemarin. Apakah kita lakukan juga pada saat ini? Ya, karena ada sebagian dari pendakwah dia mengatakan tidak boleh menyimpan daging kurban. Apa kata Nabi? Faqala Nabi SAW, kulu wa at'imu waddakhiru. Makalah daging itu, bagikanlah daging itu, dan simpanlah. Fa inna dzakal 'am, tahun itu, kana fin nasi juhdun, pada saat itu kondisi adalah kondisi paceklik. Fa aradtu an tu'inu fiha, saya pengen kalian membantu kondisi itu dengan cara membagikan daging-daging tersebut, tidak boleh disimpan. Nah, kalau seandainya memang dibutuhkan uang karena susah pada saat itu, tentu Nabi sudah mengatakan, oh tahun ini kita tidak perlu berkorban karena adanya paceklik, semua uangnya kita bagikan. Enggak. Nabi malahan memberikan saran tetap dengan adanya sembelihan, tapi jangan disimpan. Pada tahun berikutnya kata Nabi, silakan dibagikan, dimakan, dan disimpan. Jadi kalau kita ingin berkorban dan kita ingin menyimpannya, boleh. Boleh saja, ya. Ibnu Qayyim dia mengatakan, "Adz-dzabhu fi mawdhi'ihi afdalu minas sadaqati bi thamanihi." Berkorban pada waktunya lebih baik daripada bersedekah, ya, dengan nilainya. Walihada law tasaddaqa an damil mut'ati wal qiran bi adhafil qimah lam yaqum maqamahu wa kadzalika udhiyah. Kalau seandainya seorang bersedekah dengan nilai dam tamatu atau dam qiran dengan jumlah yang berlipat ganda, ya, misalkan begini, dam tamatu itu nilainya 450 rial misalkan. Dia harus menyembelih dam tamatu. Dia bilang gini, saya akan membagikan uang untuk nilai kurban dam tamatu saya ini adalah dengan memberikan uang 4.500.000 rial. Berapa lipatnya tuh? Sangat berlipat-lipat. Maka uang yang sebanyak itu tidak bisa menggantikan, ya, sembelihan hewan yang nilainya 450 rial. Karena pada saat itu yang lebih afdal itu adalah sembelihannya. Ya, maka ibadah sembelihan atau sembelih pada tempatnya atau pada waktunya lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Maka Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada muncul ide nanti, kadang manusia ini punya ide aja. Dia lihat kebutuhan uang sangat diperlukan, kalau sekarang lalu diumumkan, ya sekarang kita tidak usah berkorban karena kita sudah begini begitu, kita dibutuhkan dana sebanyak-banyaknya, maka kita niatkan uang yang kita siapkan untuk berkorban untuk kita sedekahkan. Maka ini tentu nilai kurban tidak akan bisa tergantikan. Ya. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Berkorban hukum asalnya adalah untuk orang yang hidup. Jadi kalau berkorban hukum asalnya untuk orang-orang yang kita masih hidup. Maka dia berkorban atas dirinya sendiri dan diikutsertakan keluarganya. Ya. Adapun berkorban untuk si mayat,
Karena ada sebagian dari meyakini bahwa pada tahun seorang meninggal dunia hendaklah dikorbankan untuk dirinya dulu, yakni untuk orang yang sudah meninggal ini. Maka kita mengetahui bahwa berkorban untuk atas nama si mayit itu ada 3 kondisi. Yang pertama, dia ikut serta dalam pahala korban orang yang hidup. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadha anni wa an ahli. Ya Allah, ini atas nama diriku dan keluargaku. Maka orang yang sudah meninggal dunia diikut sertakan dalam pahalanya, termasuk juga yang masih hidup. Ya, maka Bapak Ibu, ketika kita ingin berkorban, jangan lupa kita niatkan ini adalah korban untuk kita dan untuk keluarga kita. Namanya satu, si fulan satu aja. Tapi diikutsertakan mereka dengan pahala. Jadi yang masih hidup dan sudah meninggal dunia dapat pahalanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi menyembelih 2 ekor. Yang pertama, Allahumma hadha anni wa an ahli. Ya Allah, ini atas namaku dan keluargaku. Yang kedua, Allahumma hadha anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan orang yang belum berkorban dari umatku. Yang kedua, berkorban atas nama si mayat jika seandainya sebelum dia wafat pernah berwasiat. Ya, maka kita menjalankannya untuk memenuhi wasiatnya. Maka berdasarkan ya wasiat tadi, kita berkorban atas nama dia sendiri. Yang ketiga, kalau seandainya dia tidak berwasiat, hanya saja datang dari diri kita, oh saya mau berkorban untuk ibu saya sudah meninggal dunia atau bapak saya sudah meninggal dunia, ya, sendirian, ya, tidak diikutsertakan dengan yang hidup, secara hukumnya boleh, boleh, ya, dan ini yang dikatakan oleh ulama fikih Hanabilah, bahwasanya pahalanya juga nyampai, ya, dikiaskan dengan sedekah. Akan tetapi, apakah mengkhususkan kurban untuk si mayat itu adalah sunnah, yaitu dianjurkan? Ya, jawabannya tidak dianjurkan. Kalau seandainya dari inisiatif diri kita sendiri dia berkorban untuk nama ayahnya atau nama ibunya, sah atau tidak? Jawabannya sah. Ya, tapi mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Apakah dia sendiri atau digabungkan dengan yang lain? Yakni diikutsertakan dengan pahala, maka yang lebih afdal itu adalah diikutsertakan dalam pahala, tidak dikhususkan. Tapi kalau seandainya ada yang mengkhususkan, biasanya kita lihat dalam pengumuman korban fulan Abdullah, dalam kurungnya almarhum, gitu kan. Bolehkah? Secara hukum fikihnya boleh. Apakah kita memotivasi orang untuk itu? Enggak. Ya, karena Nabi SAW telah meninggal karib kerabatnya, anak-anaknya, istrinya Khadijah, pamannya Hamzah. Ya, tidak ada Nabi SAW berkorban atas nama mereka. Yang ada, beliau ikut sertakan dalam pahala korban beliau. Ketika beliau mengatakan Allahumma hadha anni wa an ahli. Maka kalau seandainya kita melihat ada orang yang berkorban atas nama bapaknya,
Sudah tidak ada masalah, itu sah. Tapi ketika dia bertanya mana yang lebih afdal, lebih baik, ya, dia berkorban diikutsertakan dengan korban orang yang masih hidup. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, agar korban kita ini sah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat berkorban yang pertama adalah hendaklah yang kita korbankan binatang ternak, bahimatul an'am. Yang kita sembelih itu adalah bahimatul an'am. Apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Bahimatul an'am itu kata orang Arab adalah jenis onta, jenis sapi, jenis kambing. Jenis sapi, kerbau digolongkan oleh ulama dari jenis sapi. Ya. Maka kita harus mengeluarkan dari jenis tersebut. Apabila ibadah terkait dengan jenis, maka harus kita keluarkan sama dengan jenis yang ditetapkan oleh syariat. Maka kalau seandainya ada orang yang berkorban tidak dengan jenis tadi, contoh berkorban dengan satu kandang ayam, ya, jadi dia punya usaha ayam, jadi satu kandang taruhlah misalkan 7.000 ekor ayam. Dia bilang setahun ini saya berkorban dengan ini. Sahkah korbannya? Tidak sah. Karena ayam tidak termasuk binatang ternak yang dikatakan dalam Al-Quran bahimatul an'am. Ya. Kambing ada kambing biasa atau kambing kacang atau juga bilang orang kambing Jawa, ada kambing domba, ya, biri-biri. Maka kedua-duanya adalah jenis dari kambing. Yang kedua, harus sampai umurnya sesuai dengan syariat. Ya. Kalau seandainya domba dia sampai pada jaz'ah, yaitu umur 6 bulan. Kalau domba, biri-biri. Kalau kambing harus umur 1 tahun. Ya. Kemudian kalau onta harus umur 5 tahun. Kalau sapi harus umur sempurna umurnya 2 tahun atau lebih. Nah, di sini kita harus perhatikan nih panitia, khususnya panitia. Pastikan bahwa hewan yang akan kita jadikan hewan kurban cukup umur. Karena bagi orang pedagang, dia tidak akan memikirkan ya cukup umur atau tidak. Dan ini kita harus hati-hati. Terutama adalah kambing. Kambing yang belum berumur 1 tahun tidak boleh. Tidak sah kurbannya. Maka pastikan bahwasannya dia sudah berumur 1 tahun atau lebih. Kecuali domba. Domba boleh 6 bulan. Ketiga, syaratnya yang ketiga adalah tidak punya cacat pada hewan yang akan kita sembelih. Ada 4 cacat yang menghalangi kurban, yang menyebabkan kurban kita itu tidak sah. Yang pertama, al-aur, yaitu buta sebelah. Ya. Yang betul-betul kelihatan butanya, mungkin matanya putih sebelah, ya, tidak bisa dia melihat, maka ini tidak sah. Yang kedua, sakit yang betul-betul nampak sakitnya, ya, kelihatan fenomena sakitnya itu ada gitu loh, seperti misalkan panas badannya, ya. Atau dia dibawa ke tempat pengembalaan rumput, ya, dia duduk aja, menung aja dia,
tidak bersemangat makan. Ini kelihatan dia sakit. Maka itu tidak boleh disembelih. Ya. Yang ketiga yaitu pincang. Mungkin patah kakinya. Ya, pincang sebelah. Kelihatan di dalam dia berjalan itu kelihatan pincangnya. Maka ini juga menghalangi, menyebabkan korbannya tidak sah. Yang keempat adalah kurus kering yang meninggalkan, menyisakan tulang, nggak ada dagingnya. Ya, maka ini juga tidaklah sah. Tapi apa hikmahnya nih? Kita berkorban itu memberikan yang terbaik kepada Allah. Ya, bukan dari sisa-sisa harta kita atau harta kita yang tidak laku. Ya, yang tidak laku. Kan kadang-kadang kalau kita orang berdagang misalkan, orang punya sapi banyak. Ternyata sapinya itu pincang. Ada enggak ketika dia jual harga sapi pincang ini dibeli orang? Enggak. Kecuali untuk daging aja. Ya. Dia sendiri saja tidak suka melihatnya. Jadi cacat-cacat tadi itu nampak yang dia sendiri tidak suka. Kadang-kadang gini, waduh ini sudah sapi ini enggak terjual-jual terus. Kenapa? Lagi demam. Kita korbankan aja lah tahun ini. Enggak sah. Ini sapi enggak gemuk-gemuk. Ya. Sudah kita korbankan aja di sini. Enggak, ini bukan barang yang tidak laku kita jadikan. Enggak. Tapi barang yang betul-betul terjaga dengan baik. Dan 4 yang tadi itu mengakibatkan korban kita tidak sah. Ada hal-hal yang lain yang merupakan di samping 4 ini ada cacat-cacat yang lain, di antaranya adalah betul-betul buta. Bukannya buta sebelah, kedua-duanya buta. Nggak bisa melihat. Ya, maka itu tidak bisa dikorbankan. Atau hewan yang betina yang sedang melahirkan dalam keadaan berbahaya. Ya, susah dia melahirkan. Ya, lalu kita kata sudah ini kita korbankan aja. Ya, juga tidak sah. Ya, jadi intinya adalah ada cacat-cacat yang menyebabkan kita sendiri tidak menerima untuk diri kita. Bagaimana kita akan berikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat dari korban kita menjadi sah adalah hendaklah hewan yang akan kita sembelih itu adalah milik kita. Atau kita diberikan izin untuk menyembelihnya ya sebelum kita menyembelih. Sudah diizinkan. Maka berkorban dengan hewan yang tidak dimiliki atau yang tidak diizinkan sebelum menyembelih, maka korbannya tidak sah. Ya, seperti menyembelih hewan yang dicuri atau hewan yang dirampas. Ya, ada orang merampas harta orang lain, kambingnya dirampas misalkan 10 ekor, dia bilang sudah kita korbankan aja 2 ekor untuk menghapus dosa. Ya, nggak bisa. Ya, tidak sah. Syarat yang kelima, bahwasanya korban ini, hewan ini tidak berkaitan hak orang lain. Bagaimana? Kalau seandainya hewannya menjadi hewan jaminan, borohan. Dia memang punya dia, tapi sekarang ini tergadai kepada seseorang karena dia punya hutang. Dan ini jaminan. Ya, maka ini tidaklah sah untuk dikorbankan. Atau ya, dia punya hewan yang dipelihara oleh orang lain
yang kita punya perjanjian dengan orang tadi adalah kalau dia memelihara istilahnya 1/4 dari nilainya untuk dia. Maka ini juga tidak bisa dijadikan untuk sebagai korban karena masih terkait dengan hak orang lain. Syarat yang keenam adalah menyembelih korban itu pada waktu yang telah ditentukan. Kapan mulai waktunya? Setelah sholat Id. Berakhir sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-13. Nabi SAW bersabda, "Man dhabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu adalah daging yang dia persiapkan untuk keluarganya. Ya, walaysa minas nusuki fi syai'. Akan tapi itu bukan bagian dari ibadah kurban sama sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanha ukhra." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah dia ganti dengan hewan yang lain. Ini menunjukkan, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beribadah kita harus berilmu. Ya. Di antara ilmu yang harus kita penuhi, yang harus kita ketahui adalah syarat-syarat sebuah ibadah. Sebab kalau syaratnya tidak terpenuhi menyebabkan ibadah itu tidak sah. Tidak bisa kita katakan begini, sudah itu tergantung kepada Allah aja lah. Pokoknya kan saya sudah mengamalkan. Enggak. Syarat kalau seandainya tidak terpenuhi, maka ibadah yang dikerjakan itu tidak ada nilainya. Berbeda apabila kesalahan dilakukan oleh seseorang karena dia tidak tahu. Ya. Berbeda keadaannya dengan seorang beribadah di mana dia tidak memenuhi syarat yang dituntut dalam ibadah itu. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih afdal dari hewan-hewan korban ini? Jenisnya, bentuknya, ya. Yang paling afdal dari hewan yang kita korbankan, jenisnya adalah onta. Itu yang paling afdal. Tapi kita tidak ada onta. Yang kedua, kemudian setelah itu adalah sapi. Apabila orang tadi berkorban sempurna 1 ekor sendirian, itu yang lebih afdal. Jadi 1 ekor sapi, onta sendirian, kemudian 1 ekor sapi sendirian. Kemudian setelah itu berkorban dengan domba. Kemudian dengan kambing, yakni kambing kacang, gitu kata orang. Ya, kenapa domba lebih baik dari kambing kacang? Karena dagingnya lebih empuk, ya, lebih baik daripada daging kambing biasa. Kemudian setelah tadi adalah 1/7 dari onta. Dan terakhir 1/7 dari sapi. Jadi kalau kita level ya, nilai yang tertinggi itu adalah 1 ekor onta, kemudian level kedua 1 ekor sapi, yang ketiga 1 ekor domba, 1 ekor kambing, baru ke bawahnya yang berikutnya 1/7 onta, dan terakhir adalah 1/7 sapi. Kalau kita ingin mau mencari mana yang lebih afdal, berarti 1 kambing lebih afdal daripada 1/7 sapi. Ya. Namun kedua semuanya diterima, ya, semuanya diterima. Hanya saja mana yang lebih
yang lebih afdal. Kemudian dari bentuknya, dari setiap hewan tadi, yang paling afdal dari hewan-hewan yang kita sembelih tadi adalah yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Ya, yang paling banyak dagingnya, berarti semakin mahal semakin baik. Karena dagingnya semakin banyak. Ya, kalau mau banyak daging ya mahal gitu. Kemudian yang paling bagus dipandang mata. Kalau seandainya ada 2 ekor sapi, yang satu kelihatannya serem, yang satu kelihatannya indah, ya, maka yang lebih afdal itu kita membelinya yang indah ini. Ya. Nabi SAW berkorban, ya, dengan kabsyaini aqranaini amlahain, 2 kambing yang bertanduk, yang belang, hitam putih. Ya, itu menunjukkan bahwasanya dia indah. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, betul-betul kita berkorban itu memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kabsh itu adalah azimu minad dha'an, kan, yakni domba yang besar. Ya, jangan cari kambing yang harganya 2 juta misalnya. Ya, carilah kambing yang lebih besar. Ya. Itu yang lebih afdal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hal-hal yang terkaitan dengan kurban ini? Yang pertama adalah dagingnya. Bahwasanya daging yang kita dapatkan dari hewan ini dagingnya boleh kita makan, kita sedekahkan, dan kita hadiahkan. Apa perbedaan antara hadiah dengan sedekah? Ada bedanya enggak? Ada. Kita hadiahkan, boleh kita berikan korban ini kepada orang kaya. Kolega kita misalkan kaya, kita kasih. Teman tetangga kita kaya, kita kasih. Itu bagian dari bentuk hadiah. Kalau sedekah, kita berikan kepada fakir miskin. Ya, jadi ada yang kita simpan, yang kita makan, ada yang kita berikan sebagai hadiah. Ya, ini hadiah itu tujuannya adalah bagaimana menjalin hubungan persahabatan. Apa kata Nabi? Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah, kalian saling mencintai. Kemudian bersedekah. Nabi Allah Subhanahu wa taala firman, "Faqulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Ya. Makanlah darinya dan berikanlah, ya, orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang fakir miskin. Orang-orang yang meminta kita kasih, ya. Baik. Bolehkah daging korban ini kita jual? Pasti jawabannya tidak boleh. Maka ulama mengatakan daging korban ini sama sekali tidak boleh kita jual. Atau apapun yang terkait dengan korban ini tidak boleh dijual. Baik itu dagingnya maupun kulitnya. Dan tidak boleh juga diberikan kepada tukang jegal, ya, apapun dari hewan tadi sebagai kompensasi
pekerjaan dia. Kalau itu sebagai kompensasi tidak boleh. Kenapa? Karena itu makna dari jual beli. Karena kita ambil jasanya, kita berikan imbalan jasanya dengan dengan daging hewan tadi. Maka itu tidak boleh. Adapun memberikan hadiah kepadanya dari daging ini, ya, atau bersedekah kepadanya, maka boleh. Ya. Lalu bagaimana panitia? Seperti panitia menjual daging korban. Bukan daging korban, apa? Kulit sapinya dijual. Nanti dimasukkan ke kas masjid atau diberikan ke fakir miskin misalkan. Jawabannya juga tidak boleh. Pertanyaan sebaliknya, bolehkah panitia menjual daging korban? Panitia boleh nggak menjual daging korban? Nggak boleh pasti. Kalau daging korban nggak boleh dijual, maka dia tidak boleh juga menjual kulitnya. Karena panitia dalam hal ini, dia juga adalah bagian dari wakil dari orang yang berkorban dalam penyelenggaraan. Lalu bagaimana solusinya? Kita berikan kulit ini kepada beberapa rumah. Ya, rumah A, B, C, kita kasih. Ini satu sapi kulitnya nih. Silakan berbagi. Baik. Bolehkah orang yang menerima tadi menjualnya kepada orang lain? Boleh. Ya, karena dia bukan orang yang berkorban. Yang tidak boleh itu adalah orang yang berkorban menjual bagian dari korbannya. Tapi kalau seandainya orang menerima, dapatkan hadiah atau sedekah, maka dia boleh melakukan apa yang dia inginkan. Dia mau jual, boleh. Dia mau sedekahkan, apalagi, ya, dia makan, boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah orang yang berkorban. Kemudian pembahasan kita yang lain yang berkaitan dengan orang yang ingin berkorban. Orang yang ingin berkorban apabila masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya, maka dia tidak boleh memotong kuku rambutnya. Rambut, kuku dan rambut siapa? Orang yang berkorban, bukan hewan yang korban. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila sudah masuk 10, yakni 10 hari pertama dari Dzulhijjah, salah seorang di antaramu ingin berkorban, maka hendaklah menahan dirinya dari rambut, dari bulu-buluannya, dan dari kuku-kukunya. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, ya, falyumsik fa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudh min sya'ri wa adfari syai'a hatta yudhhi. Jangan dia memotong rambutnya, jangan dia memotong kukunya sampai dia berkorban. Bapak Ibu billah kalau Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini khusus bagi orang yang berkorban. Ya, yang dimaksudnya orang yang korban itu atas nama dirinya. Adapun keluarganya, ya, tidak ada kaitannya. Kalau seandainya dia berkorban atas nama dia dan keluarganya, anak istrinya boleh motong rambutnya atau motong kukunya. Taib.
Apa hikmah? Kok orang berkorban tidak boleh memotong kukunya dan rambutnya? Ulama mengatakan bahwa hikmah dari larangan ini bahwa orang yang berkorban ketika dia ikut serta dengan jamaah haji dalam sebagian dari ibadah mereka, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban. Ya, mereka juga menyembelih kurban. Ya, ini menyembelih dam tamatuk atau dam qiran. Ketika orang yang berkorban ini ikut serta di bagian dari ibadah yang jamaah haji, yaitu penyembelihan, maka orang yang berkorban pun ikut serta di dalam sebagian ciri khasnya orang yang berihram. Apa? Yaitu larangan-larangan ihram. Tidak semuanya, tapi hanya sebagian, yaitu hanya memotong rambut dan memotong kuku. Itu tidak boleh. Taib, kalau seandainya ada orang yang melanggar, sengaja dia melanggar, dia tahu, lalu dia langgar, ya, apakah dia harus bayar fidyah? Tidak ada fidyahnya, tapi dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melanggar apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan korban. Kemudian kita masuk ke dalam bagaimana penyembelihan. Sembelihan itu dalam bahasa Arabnya adalah az-zakah. Apa-apa saja syarat kita menyembelih. Az-zakah atau sembelihan adalah fi'lu ma yahillu bihi al-hayawan alladhi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabhin aw jarhin. Sembelihan itu adalah perbuatan yang menghalalkan hewan, yang mana dia tidak halal kecuali dengan demikian. Ada 3 model namanya. Yang pertama adalah nahar, yang kedua adalah dzabh, yang ketiga ada jarah. Ya. Nahar itu apa? Nahar itu adalah sembelihan untuk onta. Ya. Onta itu sembelihannya di mana? Di pangkal kepalanya atau pangkal lehernya? Pangkal leher, ya, sambil berdiri. Ada pisaunya ditusuk dulu, kemudian baru ditores, gitu, ya. Akhirnya urat nadi putus. Itu namanya nahar. Itu hanya untuk onta. Selain dari onta, namanya dzabh, gorok, ya. Semuanya itu adalah gorok. Kemudian yang tidak mampu untuk dinahar atau tidak mampu untuk digorok, maka itu jarah, yaitu melukai, ya, sehingga darahnya keluar. Ya, seperti apa? Seperti kita menembak burung, misalnya. Ya, menembak burung baik itu dengan panah atau dengan senapan. Dengan kita mengucapkan bismillah, lalu kita tembak. Akhirnya luka dia, keluar darahnya. Maka itu namanya sembelihannya. Ya, karena dia sudah dilukai. Atau misalkan ada hewan yang tidak mungkin kita lakukan kecuali harus dengan melukai. Contoh misalkan, orang mau berkorban nih, ternyata sapinya ngamuk masuk ke dalam sumur. Ya, gimana mau nyembelih dalam sumur? Atau ngangkatnya keluar lalu bersembelih. Akhirnya dengan cara dilukai.
baik dengan ditombak misalkan, ya, dilukai. Karena tidak mungkin dikeluarkan kecuali harus dengan seperti itu. Maka itu namanya jarah. Kalau bagaimana, boleh nggak dengan ketapel batu? Kalau misalkan burung misalkan diketapel gitu, ya boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh, karena batu itu tidak melukai. Ya, batu itu hanya membenturkan, darahnya tidak keluar. Makanya dalam surat Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran ayat 3 itu yang dilarang itu adalah hewan yang ketabrak misalkan atau yang berbenturan, ya, itu tidak boleh dimakan karena tidak ada yang keluar darahnya. Baik. Apa-apa saja syarat untuk sembelihan ini? Ya, syarat untuk sembelihan ini menjadi syarat sembelihan ini sah. Ada 9 syarat. Yang pertama, yang menyembelihnya adalah orang yang berakal dan orang yang mumayyiz. Berakal berarti dia waras. Mumayyiz walaupun belum baligh dia. Ya, seperti anak SD misalkan, dia sudah mumayyiz. Maka kalau dia menyembelih ayam misalkan, itu sah. Ya. Maka tidak halal sembelihan orang gila. Ya, mana tahu ada orang gila tangkapnya ayam kemudian disembelih. Ya, sembelihannya tidak sah. Karena dia bukan orang yang waras. Begitu juga sembelihan orang yang sedang mabuk. Atau sembelihan seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Atau orang yang sudah tua tapi sudah pikun. Artinya tidak ada lagi akal mumayyiz pada dirinya. Maka sembelihannya itu tidak sah. Yang kedua, hendaklah yang menyembelih itu seorang muslim atau kitabiyan, ahli kitab. Baik ahli kitabnya ini, yaitu orang-orang baik ahli kitab ini adalah, yang makan dengan ahli kitab adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Yahudi dan Nasrani. Itu ahli kitab. Ya, berarti kalau yang menyembelihnya Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, atau agama-agama lain, maka sembelihannya tidak sah. Ya, tapi kalau dia etnis tertentu, tapi dia menggolongkan dirinya kepada salah satu agama tadi, maka atau Yahudi atau Nasrani, maka sembelihannya sah. Ya, baik. Adapun orang Muslim, ya orang Muslim halal sembelihan Muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia orang soleh atau orang fasik, ya, baik dia adalah orang yang sedang suci atau punya hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, sembelihannya sah. Baik, bagaimana dengan sembelihan ibu seorang wanita yang sedang haid, yang sedang hamil? Boleh nggak sembelihannya? Sah, boleh. Walaupun sebagian tradisi ada yang mengatakan selama hamil nggak boleh menyembelih. Ya, wanita yang haid tidak boleh menyembelih. Ya, dalam agama kita sembelihannya sah. Nah, kemudian termasuk pada ahli kitab, halal sembelihan, baik sembelihannya itu orang tadi, bapak dan ibunya ahli kitab atau tidak. Tahulah dari etnis tertentu bapak ibunya Hindu atau Buddha. Dia ini adalah Nasrani.
Ya. Kemudian sepakat ulama atau kaum muslimin mengatakan bahwa sembelihan ahli kitab itu adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang berbunyi wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang yang diberi kitab adalah halal bagimu. Ya. Aplikasinya bagaimana? Nabi SAW memakan daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi. Ya, beliau juga memakan roti ya yang dihadiahkan oleh orang Yahudi. Artinya makanannya baik itu daging maupun makanan yang selain dari daging adalah halal. Adapun orang-orang kafir selain dari ahli kitab, maka tidaklah halal sembelihannya. Ya, tidaklah halal sembelihannya. Maka dengan demikian kalau kita lihat kita mau jalan ke daerah-daerah di situ banyak Nasrani, maka sembelihannya adalah sah. Taib. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Apakah perlu kita tanya kepada orang yang menyembelih ini, baik itu ahli muslim atau ahli kitab, bagaimana cara dia menyembelih? Ya, kita tanya, Anda menyembelihnya kayak apa? Baca bismillah atau tidak? Ya, sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Perlukah kita menanya itu untuk kehati-hatian? Enggak perlu. Ya. Malahan sikap yang seperti ini namanya sikap ekstrim, terlalu berlebihan. Siapa yang lebih hati-hati terhadap agama melebihi dari Nabi? Ada enggak? Enggak ada. Nabi yang sangat lebih berhati-hati. Nabi tidak pernah tanya kepada perempuan yang menghadiahkan kambing itu, ini sembelihnya sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya. Ini menyebut nama Allah atau tidak, dan seterusnya. Baik. Kalau seandainya kita tidak tahu, ini baca bismillah enggak orangnya atau tidak? Gimana solusinya? Kita makan ya. Kadang-kadang memang ada muncul keraguan. Apalagi zaman sekarang. Kadang-kadang kita melihat ada orang bawa ayam, yang lainnya hidup, yang lainnya ada yang mati sudah gini-gini aja. Ayamnya belum disembelih. Kadang-kadang kan itu. Ya, rugi rasanya. Udah, jadiin aja lah. Bagi orang tadi gitu loh. Sehingga kita sebagai konsumen, kita tidak tahu ini disembelih atau tidak disembelih. Baca bismillah atau tidak. Ya. Kadang-kadang kita yang ada di antara kita menyembelih membeli ayam, ketika menyembelih kita selalu melototin mulutnya, ini baca bismillah atau enggak ya, baca bismillah atau enggak. Ya. Ini kita terlalu berlebihan. Kita ingatkan ya, Bang, jangan lupa baca bismillah ya. Sudah. Enggak perlu lagi kita ya, nanti saya jemput sudah selesai, saya mau belanja dulu, nanti saya selesai ambil. Ingatkan aja. Tapi tidak perlu ditanya. Kalau seandainya kita ragu itu adalah bismillah atau tidak, ada hadis Nabi SAW dalam hadis keluarga Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya ada sekelompok orang datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, sekelompok orang datang kepada kami dengan membawa daging. Kami tidak tahu apakah mereka baca bismillah atau tidak. Ya, apa kata Nabi SAW? Sammu alaihi antum wa kulu.
bacalah oleh kalian bismillah dan makanlah. Qalat Aisyah mengatakan, wa kanu hadithi ahdin bi kufrin. Orang yang memberikan hadiah daging tadi adalah orang yang saja baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Lantas Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memakan pemberian tadi tanpa bertanya kepada mereka. Sementara dua ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya membaca bismillah, disuruh untuk menyembelih dengan baca bismillah. Bagi orang yang masuk Islam ini sudah tahu atau belum? Tentu boleh jadi belum tahu dia. Boleh jadi dia belum tahu. Akan tetapi Nabi SAW tidak menanyakan kepada orang tadi bagaimana caranya, tapi diberikan solusi, yaitu bacalah bismillah. Maka dengan demikian kita diberikan solusi oleh Nabi ketika kita ragu ini orang menyembelihnya baca bismillah atau tidak. Syarat yang ketiga adalah sengaja untuk menyembelih. Ada niat untuk menyembelih. Ada kesengajaan untuk menyembelih. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Yani apa yang kalian sembelih ini maksudnya sembelihan yang khusus yang ada niatnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak punya niat untuk menyembelih, ternyata tersembelih, maka dagingnya tidak halal. Gimana? Contoh misalkan ada seorang diserang oleh kambing lah misalkan. Lalu dia untuk menghindari diri dia ambil pedang misalkan, tergorok ke lehernya. Maka sembelihan itu berarti tidak ada niat untuk menyembelih. Kalau tidak ada niat untuk menyembelih, maka tidaklah sah sembelihannya. Syarat yang keempat, alla yakuna adzabu li ghairillah, tidak boleh sembelihan itu untuk selain Allah. Kalau seandainya sembelihan itu selain Allah, maka sembelihannya tidaklah halal. Seperti orang yang menyembelih untuk mengagungkan patung misalkan, atau mengagungkan orang yang di kuburan, dia sembelih ayam untuk mengagungkan orang yang di kuburan. Atau seorang raja, atau mengagungkan orang tua, tapi dalam rangka mengagungkan. Sebagai contoh, misalkan ada seorang raja datang, lalu kita persembahkan sembelihan kepada dia, dengan menyembelih di hadapannya dalam rangka mengagungkan dia, maka sembelihan itu tidak boleh, karena sudah jelas peruntukannya bukan untuk Allah, tapi untuk mengagungkan orang yang datang. Begitu juga sembelihan sebagian dari adat. Ada juga, saya tidak tahu di sini, tapi di kampung-kampung ada juga mendarahi kayu perumahan. Naik kuda-kuda atap, lalu kayunya didarahi dengan darah ayam. Atau sebelum buat perumahan dikelilingi dengan darah ayam, maka kan sembelih ayam tuh.
atau bagi nelayan sebelum dia menurunkan kapal barunya ke laut, disembelih kambing dan didarahi kapal itu dengan darah kambing. Atau menanam kepala sapi atau kerbau di jembatan-jembatan. Ya, berarti sembelihannya itu adalah untuk korban terhadap jembatan itu. Maka semua daging yang tadi itu haram untuk dimakan. Ya. Kalau orang tukang dia bilang harus disembelih supaya tukang tidak jatuh. Tukang tidak luka katanya. Kalau seandainya nggak kasih ini nanti akan itu namanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hewannya haram untuk dimakan. Taib. Itu yang keempat. Yang kelima, alla yusamma 'alaiha ismun ghairullah. Tidak boleh disebutkan nama dalam menyembelih selain dari nama Allah. Tidak boleh disembelih atau disebut nama selain nama Allah. Ya. Contoh misalkan dia nyebut pakai nama Nabi. Ya, atas nama Nabi dia sembelih. Atau ada juga orang yang menyembelih demi memperingati hari perdamaian misalkan. Ada dua kampung yang dulu terus berkelahi, akhirnya bisa didamaikan. Lalu bikin acara perdamaian misalkan. Maka dibilang, nih kita sembelih demi perdamaian dua kampung. Dia sembelih. Ya. Maka hewannya tadi haram untuk dimakan. Karena dia menyebut nama selain dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi mengatakan man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia berbuat syirik ya padanya denganku, dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Yang keenam, hendaklah menyebut nama Allah atas sembelihan itu. Dia ucapkan pada saat dia akan menyembelih. Bismillah, 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 bismillah. 5 ayamnya, 5 kali bismillahnya. 10 ayamnya, 10 kali bismillahnya. 100 ayamnya, 100 kali bismillahnya. Ya, tidak bisa dikatakan ayam pertama bismillah, yang berikutnya tidak bismillah lagi. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu mimma dzukira ismallah 'alaihi in kuntum bi ayati mu'minin." Makanlah apa yang disebutkan nama Allah atasnya. yakni hewan yang disebutkan nama Allah pada saat sembelihannya, maka itu yang boleh dimakan. Hadis Nabi SAW berkata dalam Bukhari juga, ma anharad dam wa dzukira ismallah alaihi fakulu. Hewan yang darahnya dikucurkan, ya, dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Nah, jadi harus ada menyebut nama Allah. Kalau dia menyebut nama Allah dan menyebut nama yang lain, bagaimana? Tidak boleh. Tadi dah sebutkan tidak boleh menyebut nama selain nama Allah. Kemudian dia harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyembelih tadi di pasar tidak menyebut nama Allah dan kita tahu bahwasanya itu dia tidak menyebut nama Allah, maka haram. Tapi kalau kita tidak tahu, bagaimana?
baca bismillah. Makan. Jadi kalau kita tahu ini hewan disembelih, pada saat dia sembelih saya melihat ke bibirnya tidak bergerak. Ya, berarti dia tidak baca bismillah. Ya, karena melafalkan itu adalah dengan kumat kamit bibirnya. Nah, kita ingatkan saja. Kalau kita tahu itu adalah tidak disembelihkan tidak dengan menyebut nama Allah, maka hewannya tidak sah untuk dimakan, walaupun setelah itu kita membaca 1000 kali bismillah. Ya. Atau ketika dia menyembelih dia tidak baca bismillah, kita yang melihatnya baca bismillah juga tidak sah. Karena kita hanya menyaksikan. Ya. Yang menyembelih itulah yang harus membaca bismillah. Maka oleh karena itu sangat perlu sekali kita ya pada zaman sekarang ini adalah edukasi bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syariat. Taib. Kemudian yang ketujuh, hendaklah menyembelih dengan alat yang tajam yang bisa mengucurkan darah, baik terbuat dari besi atau dari batu yang tajam atau dari kaca atau yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ma'anharad dam, apa yang bisa mengucurkan darah, wa dzikir rasmullah alaih, dan dia menyebutkan nama Allah atasnya, fakulu, maka makanlah, ma lam yakun sinnan aw dhafran, ya, selama itu tidak dari gigi, tidak juga dari kuku, ya, yakni sinnan itu tulang, ya, selama itu tidak dari tulang, jadi alatnya nggak boleh dipakai dari tulang, dan tidak boleh juga dengan kuku, karena kuku ini adalah senjatanya orang Habasyah, ya, orang Habasyah, maka kita tidak boleh memakai begitu. Jadi kalau misalkan dia dengan kukunya tajam besar, dia lukai ayamnya misalkan, ya, maka itu tidak boleh. Kemudian kalau seandainya nyawanya hilang tanpa dengan alat yang tajam, seperti dicekik atau disentrum dengan listrik sampai mati, maka perbuatan itu ya menyebabkan hewannya tidak sah dimakan. Ya. Karena ada sebagian orang yang untuk supaya jangan bergerak disentrum dulu. Ya. Maka ini perlu hati-hati. Dia boleh disentrum selama masih ada kehidupan. Pada saat dia menyembelih. Tapi kalau seandainya sudah mati, maka sembelihan setelahnya tidak bermanfaat lagi. Kapan kita mengetahui atau bagaimana cara kita mengetahui hewan yang kita sembelih ini masih hidup? Ada dua cara. Yang pertama, hewan itu masih bergerak. Ya, pada saat kita menyembelih dia masih bergerak. Tapi kalau sudah tidak bergerak sama sekali, berarti ini menandakan dia adalah mati. Yang kedua, darah yang mengalir itu darah merah yang kuat mengalirnya. Berarti di situ masih ada dorongan jantungnya. Ya. Nah, berarti dia masih hidup. Tapi kalau jantungnya tidak hidup lagi, berarti nyawanya tidak ada, berarti jantungnya sudah mati. Maka paling-paling dia meleleh saja. Ya. Baik. Misalkan kita jalan di satu perjalanan di kampung kayak itu apa,
Ternyata ada kambing yang lewat, kita bawa mobil, pak, kena. Ya. Lalu kejang-kejang tadi, kambing tadi. Kita biarkan atau kita sembelih? Hah? Kalau biarkan dia bisa mati. Ya, kalau kita sembelih dalam keadaan itu sembelihannya sah. Ya. Tapi punya perkara dengan pemilik kambing. Ya, daripada mati, ya mubazir. Nah, dalam keadaan itu kita akan melihat bagaimana sembelihannya. Taib. Kemudian yang ke-9, oh iya, di dalam persembelihan, dalam menyembelih yang tajam ini, kita harus perhatikan bahwa harus 2 urat nadi besar itu yang putus. Kalau kita lihat susunannya ya, di atas ini nafas, sampingnya makanan. Di samping kiri kanan ini ada 2 urat besar nih, urat nadi besar. Ini yang wajib putus nih. Ya, urat nadi, urat darah ini yang wajib putus. Adapun pernapasannya dan makannya sunnat. Kalau bisa yang keempat-empatnya putus. Ya. Nah, perlu diingat bahwasanya sembelihan itu memang ini yang putus. Ini yang menyebabkan dia mati. Karena ada orang menyembelih, terutama menyembelih bebek. Gimana cara menyembelih bebek? Ada orang menyembelih bebek, lehernya dipatahkan setelah sembelih. Yang mematikan bebek itu apa? Sembelihan inikah? Atau lehernya yang dipatahkan? Kalau lehernya yang dipatahkan menyebabkan dia mati, berarti sama dengan dicekik. Menyebabkan sembelihannya tidak sah. Ya. Sama dengan ketika kita menembak burung. Setelah kita tembak, burungnya jatuh ke kolam, ke air misalkan. Kan biasa sudah ditembak kan tidak langsung mati, pasti ya. Nah sekarang pertanyaannya, yang membunuhnya apa? Apakah tembakan kita tadi atau air yang membunuhnya? Kalau air yang membunuhnya, maka itu tidak halal, karena itu sama dengan dicekik. Ya. Nah, begitu juga dengan kita menyembelih atau beli ayam nih. Biasanya kalau ayam kita beli 5, setelah sembelih ditaruh di mana? Hah? Mesin masih hidup-hidup? Enggak, biasanya di drum. Masukkan 1. 10. Ayam yang terbawa paling bawah, matinya kenapa? Karena disembelihkah? Atau karena terhimpit? Ya. Maka kalau kita lihat di Arab Saudi, tempat penyembelihan itu kalau di warung ayam, itu masing-masing ayam itu ada peta, kemudian dibuat runcing ke bawah. Jadi pas disembelih, taruh kepala yang ke bawah. Sembelih lagi, taruh satu lagi. Taruh segini. Jadi biasanya 5 di sini, 5 di sini. Ya. Sehingga satu-satu ayam itu memang sampai selesai mati. Ya, mana tahu kalau di antara kita punya usaha itu ini bagus juga. Ya, itu dijamin bahwasanya dia mati karena hasil sembelihan. Kemudian yang ke-9, syarat yang 9 adalah orang yang menyembelih adalah orang yang diizinkan secara syariat dalam menyembelih. Ya.
Baik. Ada beberapa adab dalam sembelihan. Yang pertama, menyembelih, ini adab nih, bukan syarat sah. Menyembelih menghadap ke kiblat ketika menyembelihnya. Dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, menyembelih dengan cara yang baik. Yaitu maksudnya adalah dengan mempertajam alat sembelihan kita. Yang ketiga, menyembelih onta dengan nahar. Bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan kaki sebelah kirinya diikat, dikasih igal. Igal yang ada di kepala orang Arab itu fungsinya bermacam-macam, termasuk juga bisa menjadikan onta tidak bisa berjalan. Gimana caranya? Ditaruh di lututnya, dimasukkan yang bulat itu taruh di lututnya, onta itu nggak bisa berdiri. Jika tidak bisa berdiri, sudah dia tidak bisa berjalan. Nah, yang tangan kirinya diikat itu. Lalu ketika dia disembelih atau dinahar, pasti dia akan jatuh ke bawah sebelah kiri. Karena yang satu naik kakinya, yang satu menjadi penopang dia. Atau yang kedua adalah dengan cara dia sedang duduk, kemudian disembelih dari belakang atau dinahar dari belakang. Yang keempat, terputusnya hulqum dan mari. Ya. Terputusnya saluran nafas dan saluran makanan. Ini adabnya. Yang wajibnya adalah terputusnya wadajain, yaitu urat nadi yang besar tadi. Yang kelima, hendaklah pisau yang akan kita pakai untuk menyembelih itu disembunyikan dari hewan. Tidak boleh diperlihatkan. Jadi nggak apa-apa lagi, nggak boleh dilihatkan. Nih, kamu nanti akan disembelih nih dengan ini nih. Nggak boleh. Ya, sedih dia. Ya. Yang keenam, hendaklah bertakbir setelah membaca bismillah. Jadi baca bismillah syarat, sah. Takbir itu tambahan. Jadi bismillah. Jangan nanti karena semangat takbir ya. Biasanya kan di masjid-masjid juga diiringi dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa baca bismillah. Ya, yang menjadi bismillah itu adalah wajib, syarat sahnya. Kemudian yang adabnya adalah bertakbir. Yani bismillah, Allahu Akbar. Dan kemudian menyebut ya tujuan dari korban tadi, apakah sembelihan tadi, apakah kita berkorban atau akikah. Setelah kita baca bismillah dan takbir. Contohnya ketika kita ingin menyembelih untuk korban, misalkan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka anni. Atau kita juga mengatakan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini adalah atas namaku dan keluargaku, ya. Atau juga dalam berkorban untuk akikah, misalkan bismillah, Allahu Akbar, hadza an fulan bin fulan. Ya. Itu adalah untuk akikah. Taib, hal-hal yang dimakruhkan pada saat menyembelih. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang tidak tajam, ya, yang tumpul. Yang kedua, menyembelih dengan alat sembelihan, ya, sementara atau mempertajam atau mengasah alat sembelihan di hadapan hewan, nggak boleh juga, ya. Jadi perlu ada juga perasaan hewan itu harus kita jaga. Itu adalah bagian dari bentuk ya etika kita. Kemudian yang ketiga, menyembelih hewan sementara dilihat oleh hewan yang lain. Ya, maka ini makruh hukumnya. Ini tidaklah bagus seperti itu. Jadi kalau bisa kita menyembelihnya ada
Kalau tempatnya ada sempit, kita bisa bikin tutup dengan terpal, dengan spanduk, dengan apa gitu, sehingga tidak dilihat oleh hewan ini sampai hewan ini misalkan selesai. Jangan juga dikulitin di depan kawannya, ya, sedih dia. Kemudian tidak boleh, yang keempat, tidak boleh setelah disembelih dilakukan penyiksaan sebelum nyawanya betul-betul hilang. Apa contohnya? Contohnya adalah belum lagi nyawanya hilang tapi kakinya sudah mulai dipatahi, ya, perutnya sudah mulai dikulitin atau kulitnya mulai dikulitin gitu. Enggak, pastikan dulu sampai dia betul-betul sudah tidak bernyawa lagi, baru dilakukan tindakan kepadanya. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kurban, kemudian ada sembelihan, ya, terutama bagi kita yang pelaksana ibadah kurban. Kita berharap bagaimana kurban yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa membantu orang-orang lain untuk supaya bisa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, ya, udah masuk waktu ya? Berapa menit lagi? Beberapa menit lagi. 4 menit. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai kurban, ini belum pernah kami temukan bahwa panitia itu menolak hewan kurban yang diserahkan kepada pengkurban. Kami telah melihat di lapangan bahwa binatang kurban itu yang jual di lapangan itu tidak semuanya itu dari standar SOP. Yaitu kalau kambing itu 1 tahun, sapi bertahun, dan yang menunjukkan adalah tanggal giginya. Bagaimana itu Pak Ustaz kalau seandainya seorang pengorban karena membawa hewan yang sudah terbeli diserahkan pada panitia, sedangkan hewan itu belum masuk standar kurban, itu kayaknya kami belum pernah dengar menolak dengan adanya binatang yang tersebut. Seandainya itu dipaksakan, tentunya itu akan nggak sah begitu ya, itu nggak sah itu. Itu menurut Ustaz bagaimana caranya untuk menolak sedangkan hewan itu sudah terbeli? Iya. Kemudian yang kedua, tentang akikah. Masyarakat selama ini yang disebut dengan akikah itu, seandainya bayi yang dilahirkan itu laki-laki 2 kambing, sedangkan cewek 1 kambing. Nah, itu apakah sama juga usianya dengan kambing atau yang diakikahkan? Karena selama ini yang kami dengar juga begitu, nggak pernah dengar ada yang berapa umur kambing yang harus diakikahkan. Apakah itu sama dengan kurban atau tidak? Yang penting 2 nyawa atau 1 nyawa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya, dan inilah pentingnya ilmu Pak. Pentingnya ilmu. Pertama, jika umur hewan korban dengan hewan akikah sama. Jadi kalau dia domba 6 bulan. Biri-biri ya, domba biri-biri 6 bulan. Kalau kambing, istilahnya kambing Jawa, kambing apa, itu 1 tahun. Nah, kalau seandainya ada panitia, panitia kan kita taunya dengan gigi, ya, copot gigi atau enggak kan gitu kan, dilihat giginya, oh ini sudah berubah, ganti gigi dan seterusnya. Dengan itu kita bisa memastikan bahwasanya umurnya sudah cukup. Yang belum cukup lebih baik kita nasihati. Ya, kalaupun disembelih kambing yang belum cukup umurnya,
maka itu sama dengan membagi-bagi daging aja. Nilai kurbannya tidak ada. Nah, saya juga dapatkan informasi Pak dari pelaksana namanya akikah ya, buat gulai akikah ini. Kadang-kadang orang yang menjual kambing itu memang mereka tidak tahu dengan umur. Kalau kita serahkan dia lihat aja, maka oleh karena itu kita harus hati-hati agar ibadah kita itu sah. Nah, jadi umurnya sama, cacatnya juga begitu Pak, harus terpenuhi, terhindar dari 4 cacat tadi. Tidak boleh matanya buta sebelah, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus kering, tidak boleh yang sakit. Nah, jadi ini perlunya edukasi kepada masyarakat kita. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat karena sudah masuk waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.